Hoi hoi, jumpa lagi dalam pelajaran imunologi. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai antigen dan antibodi. Ya, nama saya Gregorius Baskara Wikanendra, bisa dipanggil dengan Eki. Ya, langsung saja kita mulai mengenai antigen dan antibodi. Oke, pertama-tama pengantar. Ya, respon imun itu bisa dibagi menjadi dua, respon imun bawaan dan respon imun didapat, di mana pada respon imun didapat itu muncul akibat paparan terhadap stimulus asing, responnya spesifik, kemudian terdiri dari respon imun seluler dan humoral. Ini sudah dibahas ya sebelumnya di materi sebelumnya. Ya, jenis imunitas didapat. Imunitas didapat itu bisa dibagi menjadi alamiah dan buatan. Untuk yang alamiah, imunitas didapat alamiah itu didapatkan dalam kehidupan sehari-hari dan terus dikembangkan seumur hidup sampai nanti pada akhirnya kita sudah tidak imunokompeten lagi. Nah, untuk imunitas didapat sendiri itu sama dengan buatan, bisa dibagi menjadi aktif dan pasif. Dimana kalau aktif itu sistem imun kita dipaksa untuk belajar dan kemudian membuat sistem imun yang sesuai dengan patogen yang masuk. Sementara pada sistem imun pasif kita mendapatkan sumbangan, entah itu dari ibu, entah itu dari kuda. Ya, ini sistem sumbangan agar kita dapat melawan patogen yang kita mungkin belum kenal atau tidak sesuai sebelum sistem imun kita dapat membentuk sistem imun yang sempurna. Ya, didapat alamiah yang aktif itu antigen atau patogen masuk ke dalam tubuh secara alamiah, kemudian tubuh menghasilkan respon terhadap antigen tersebut. Nah, ini yang biasa ya kalau misalkan mayoritas imunitas didapat itu yang disebutkan adalah imunitas didapat alamiah aktif. Ini imunitas yang didapat ini dapat terbentuk seumur hidup, misalnya terhadap cacar ayam, atau misalnya hanya sementara. Ini seperti pada infeksi influenza atau infeksi saluran pencernaan. Nah, kalau yang pasif secara alamiah kita mendapatkan antibodi oleh ibu kita. Ya, jadi ibu memberikan antibodinya kepada bayinya melalui plasenta ataupun melalui proses menyusui. Jadi dari kolostrum yang diberikan oleh ibu, nah itu mengandung banyak imunoglobulin. Nah, pada pasif ini tidak ada respon imun terhadap antigen, imunitasnya biasanya berumur pendek, ini hanya mingguan sampai bulanan, dan perlindungan ini hanya sampai sistem imun anak berkembang. Karena kalau enggak ya mayoritas nanti anaknya kena infeksi. Kemudian untuk yang buatan, imunitas didapat buatan ya sesuai dengan namanya dibuat-buat ya. Jadi hasil dari pembuatan. Ya, begitulah. Ya, hasil buatan ini didapatkan dari luar tidak secara alamiah namun dengan teknologi. Ini didapatkan dengan menerima vaksin atau serum imun. Jadi kalau yang aktif, imunitas didapat buatan aktif, ini antigen diperkenalkan oleh pemberian vaksin dalam proses imunisasi. Kemudian tubuh akan menghasilkan respon imun terhadap antigen yang imunitasnya ini nanti bisa bersifat seumur hidup, misalnya vaksin polio oral, atau sementara saja seperti tetanus toksoid. Kemudian ada juga yang imunitas didapat buatan namun secara pasif. Ini antibodi yang telah dibentuk dalam bentuk antiserum, ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui injeksi yang sistem imun penerimanya tidak merespon terhadap antigen. Jadi ya pasrah saja, harus percaya pada antiserum agar bisa melawan patogen. Imunitasnya ini bersifat pendek, ini waktu paruhnya 3 minggu. Contohnya adalah injeksi antivenom bisa ular dari antibodi kuda atau kelinci. Ya, jadi kalau yang imunitas pasif ini cenderung lebih bersifat life saving karena begitu terkena patogen atau antigen yang dari ini biasanya sih untuk racun-racun ya, jadi anti ular kemudian anti tetanus, ini membutuhkan waktu terlalu lama untuk menunggu imunitas diri sendiri bisa menciptakan antibodi yang sesuai, maka dari itu butuh bantuan dari luar agar tidak keburu mati. Nah, ini yang paling sering digunakan hewannya adalah kuda karena kuda badannya besar dan kemudian secara
filogeni ya, secara taksonomi cukup jauh dari manusia, jadi tidak ada risiko untuk cross infection begitu. Baik, setelah pengantar, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu antigen. Ya, secara definisi, antigen itu merupakan segala agen yang dapat berikatan dengan komponen respon imun, yaitu baik T-cell reseptor maupun antibody. Jadi secara sifatnya, antigen itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah imunogen, itu adalah segala antigen yang dapat menimbulkan respon imun. Jadi seluruh imunogen itu merupakan antigen, namun tidak semua antigen bersifat imunogenik. Kemudian yang kedua adalah tolerogen, itu merupakan antigen yang menginduksi respon toleransi imun. Jadi toleransi imunologis itu merupakan ketidakresponsifan sistem imun terhadap antigen akibat paparan sebelumnya terhadap antigen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah alergen. Alergen itu merupakan antigen yang menginduksi reaksi anafilaksis, yaitu reaksi hipersensitivitas parah yang langsung yang diakibatkan oleh degranulasi sel mas secara merata dan cepat. Contoh alergen itu ada obat, ada seafood, ada sabut sari bunga. Kemudian kita masuk ke klasifikasi antigen yang pertama, yaitu antigen diklasifikasikan berdasarkan imunogenisitasnya. Jadi berdasarkan imunogenisitasnya atau seberapa besar dia merangsang respon imun, itu bisa dibagi menjadi antigen lengkap maupun antigen tidak lengkap. Antigen lengkap itu disebut sebagai antigen saja. Ini merupakan senyawa dengan imunogenisitas dan imunoreaktivitas yang dengan sendirinya dia dapat memicu reaksi imun. Sementara itu pada antigen tidak lengkap atau hapten, ini senyawa hanya dengan imunoreaktivitas saja. Jadi tidak lengkap ya dia. Untuk bisa menghasilkan menjadi imunogenik, sebuah hapten membutuhkan carrier. Ya, hapten hanya memiliki imunoreaktivitas, sementara itu carrier memampukan hapten untuk menghasilkan imunogenisitas. Ya, hapten itu terlalu kecil untuk bisa dikenali oleh komponen respon imun, maka dari itu dia perlu membentuk kompleks dengan molekul yang lebih besar agar dapat menghasilkan imunogenisitas. Itu bisa dilihat di slide gambarnya seperti itu. Kemudian klasifikasi antigen yang kedua yaitu berdasarkan sifat kimiawinya. Yang pertama adalah protein. Mayoritas imunogen merupakan protein murni maupun glikoprotein maupun lipoprotein. Nah, protein ini biasanya merupakan imunogen yang sangat baik. Yang kemudian berikutnya itu polisakarida. Polisakarida dan lipopolisakarida murni merupakan imunogen yang baik. Yang ketiga asam nukleat. Asam nukleat biasanya merupakan imunogen yang buruk, namun mereka dapat bersifat imunogenik dalam bentuk single strand maupun dalam kompleks dengan protein. Yang terakhir itu lipid. Secara umum lipid bersifat non-imunogenik, namun terkadang mereka adalah hapten, jadi butuh carrier lain agar bisa menjadi imunogenik. Ya, untuk sifat kimiawi ini secara prinsip semakin dia strukturnya semakin rumit, semakin besar, maka dia semakin imunogenik. Begitu. Lanjut ke klasifikasi antigen yang ketiga, yaitu berdasarkan sumber antigennya. Ini ada beberapa, banyak. Yang pertama adalah xenoantigen. Xenoantigen ini merupakan antigen yang ditemukan di lebih dari satu spesies dan mampu menimbulkan respon imun. Jadi xenoantigen ini berasal dari spesies asing. Ini bisa berupa dalam bentuk eksotoksin dan toksoid. Untuk eksotoksin ini merupakan sesuai dengan namanya, dia toksin yang dikeluarkan oleh sesuatu. Nah, ini contohnya diproduksi oleh bakteri gram positif. Ini memiliki antigenisitas dan patogenisitas yang kuat. Sementara itu berikutnya adalah toksoid. Toksoid itu merupakan eksotoksin yang sudah kehilangan toksisitasnya, namun mempertahankan antigenisitasnya dalam kondisi yang sesuai. Ini contohnya adalah toksoid tetanus dan difteri yang digunakan dalam pembentukan vaksinasi. Begitu. Kemudian berikutnya adalah alloantigen. Alloantigen itu merupakan antigen yang ditemukan dari spesies yang sama namun dalam individu yang berbeda.
Contohnya di manusia itu ada antigen sel darah merah. Ini kita semua pasti tahu ya, ada golongan sel darah itu ada sistem AB0, nah, bisa disebut ABO. Jadi ada golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, itu sebetulnya A, B, dan 0. Ini penting dan paling sering digunakan dalam transfusi darah. Kemudian ada juga sistem RH, resus. Ini ada resus positif dan resus negatif. Ini penting digunakan untuk mencegah terjadinya hemolytic disease of the newborn, HDNB. Jadi ada perbedaan resus antara golongan darah ibu dengan golongan darah bayinya. Kemudian ada sistem HLA, itu human leukocyte antigen. Kalau yang tadi antigen pada sel darah merah, kalau yang ini merupakan antigen pada sel darah putih. Ini berhubungan dengan transplantasi dan penting untuk regulasi sistem imun. Jadi kalau misalkan ingin menerima transplantasi atau mentransplantasi, jadi entah donor ataupun resipien, ini harus dicocokkan agar sama HLA-nya, karena kalau tidak bisa terjadi rejeksi organ yang sudah ditransplantasi tersebut. Lanjut masih ke dalam klasifikasi antigen yang ketiga, yaitu yang berdasarkan sumber antigen. Berikutnya ada autoantigen, yaitu merupakan antigen yang berasal dari tubuh sendiri. Ini contohnya bisa pelepasan antigen yang tersembunyi. Jadi contohnya ini pada protein pada lensa, ini terlepas ke peredaran darah dan menimbulkan respon imun yang menyebabkan inflamasi pada lensa. Jadi pada bagian tubuh yang biasanya tidak berkontak dengan sistem imun itu, kalau misalkan dia terbuka dan terpapar, ini dapat menjadi antigen karena tidak pernah ditemui oleh sistem imun tersebut. Kemudian yang berikutnya ada contohnya lagi, perubahan struktur molekuler jaringan. Ini misalnya pada IgG, ini IgG yang terdenaturasi, ini dapat berubah menjadi antigen yang menginduksi produksi antibodi faktor reumatoid. Contohnya ini pasien dengan artritis reumatik. Berikutnya ada heterophile antigen atau Forssman antigen. Ini merupakan antigen umum yang dibagi oleh beberapa spesies yang berbeda. Jadi beberapa spesies meskipun mereka jauh sekali ini memiliki antigen yang sama karena ya sifatnya umum ditemukan di makhluk hidup. Contohnya manusia dengan hewan dan mikroba, atau di beberapa spesies mikroba yang berbeda. Ini contohnya adalah protein membran pada Streptococcus. Ini memiliki kesamaan determinan antigen dengan basement membran ginjal. Jadi persamaan antigen antara bakteri dan manusia ini dapat menimbulkan masalah glomerulonefritis pasca infeksi Streptococcus. Jadi setelah infeksi Streptococcus ini sistem imun manusia yang terkena ini kemudian mengenali determinan antigen protein membrannya si Streptococcus, kemudian karena masih mengenali dan di basement membran ginjal ini memiliki determinan antigen yang serupa, maka kemudian juga bisa diserang oleh sistem imun kita sendiri, menghasilkan glomerulonefritis pasca infeksi Streptococcus. Ya, kemudian lanjut ke klasifikasi antigen yang keempat dan yang terakhir, yaitu yang berdasarkan apakah si antigen ini butuh bantuan sel T bagi sel B untuk bisa menghasilkan antibodi. Jadi ini dibagi menjadi dua, thymus dependent dan thymus independent antigen. Yang thymus dependent antigen atau TDAG ini dapat menstimulasi sel B untuk memproduksi antibodi dengan bantuan sel T. Sebagian besar TDAG ini terdiri dari protein dan memiliki banyak jenis determinan dalam satu antigen tersebut. Ini menstimulasi sel B untuk memproduksi IgG, IgM, dan IgA, dan dapat menginduksi cell mediated immunity atau CMI. Dan kemudian dia menghasilkan immune memory. Yang kedua, ini ada thymus independent antigen atau TIAG. Ini dapat menstimulasi sel B untuk memproduksi antibodi tanpa bantuan sel T, dan sebagian besar merupakan polisakarida. Determinan hanya menginduksi sel B untuk memproduksi IgM dan tidak dapat menginduksi cell mediated immunity dan juga tidak membentuk
immune memory. Ya, dilanjutkan dengan sel T dan cell mediated immunity. Dari tadi sudah disebut-sebut CMI, cell mediated immunity. Apa sih sebetulnya cell mediated immunity itu? Ya, jadi antigen yang dapat menstimulasi respon ini umumnya bersifat intraseluler dan membutuhkan keberadaan antigen secara konstan untuk bisa tetap efektif. Berbeda dengan imunitas humoral, cell mediated immunity tidak tertransfer ke fetus. Karena apa? Karena sel tidak bisa menembus plasenta, sementara antibodi bisa menembus plasenta. Tapi juga tidak semua antibodi, hanya jenis tertentu saja. Nanti kita lihat apa yang bisa menembus. Ya, bisa dilihat komponen seluler imunitas. Sel T merupakan komponen kunci imunitas seluler, dan sel T memiliki reseptor antigen yang mengenali dan bereaksi secara spesifik terhadap antigen. Nah, reseptor sel T atau T cell receptor TCR itu yang mengenali antigen tersebut. Reseptor sel T hanya mengenali antigen yang telah dikombinasikan dengan protein major histocompatibility complex atau MHC pada permukaan sel. Jadi dengan sendirinya si reseptor sel T ini tidak dapat berikatan dengan antigen. Antigennya harus dipresentasikan terlebih dahulu oleh si MHC. Nah, MHC ini ada dua kelas. MHC kelas 1 ditemukan pada semua sel, sementara MHC kelas 2 itu ditemukan pada fagosit. Ya, sel T hanya mengenali antigen yang berasosiasi dengan molekul MHC pada permukaan sel. Ini bisa dilihat pada gambarnya. Ya, begitu ya. Antigen presenting cell itu misalnya sel yang terinfeksi itu kemudian menggunakan molekul MHC kelas 1-nya ini akan mempresentasikan fragmen antigen dari patogen yang menginfeksi sel tersebut yang kemudian dikenali oleh TCR. TCR ini menempel pada si sel sitotoksik, ada juga yang pada sel T helper. Kalau yang pada sel sitotoksik ini kemudian responnya adalah sel sitotoksiknya akan menghancurkan sel yang terinfeksi. Sementara pada sel T helper ini dia menangkap antigen dari MHC kelas 2 yang dipresentasikan oleh si fagosit untuk kemudian si T helpernya ini bisa memperkenalkan antigen yang baru saja ditangkap untuk membentuk sistem imun. Berikutnya, apa yang membuat antigen itu menjadi imunogen? Jadi ada beberapa hal yang membuat antigen itu menjadi imunogen. Yang pertama adalah keasingan, kemudian berat molekuler yang tinggi, kemudian kompleksitas struktur kimiawi, dan kemampuan untuk diproses dan dipresentasikan oleh molekul MHC. Yang pertama-tama keasingan, sistem imun pada umumnya mampu membedakan antara antigen self dan non-self. Jadi senyawa yang dikenali sebagai non-self ini kemudian antigennya menjadi imunogenik. Dan semakin jauh secara taksonomi sumber imunogen tersebut dari inang, maka semakin baik sebagai stimulus, semakin imunogenik dia. Nah, sayang sekali ada juga terkadang kadang-kadang sistem imun kita mengenali antigen self kita sebagai non-self. Nah, ini penyakitnya disebut sebagai autoantibody. Jadi autoantibody itu merupakan antibody terhadap self antigen. Berikutnya berat molekuler yang tinggi, setidaknya 10.000 Dalton dibutuhkan agar sebuah molekul dapat dikenali oleh sistem imun. Dan yang paling baik itu adalah 100.000 Dalton. Semakin tinggi berat molekulernya, maka semakin poten molekul tersebut sebagai imunogen. Selanjutnya kompleksitas struktur kimiawi. Semakin kompleks struktur kimia sesuatu senyawa, maka semakin imunogenik dia. Protein dan polisakarida ini merupakan imunogen yang terbaik. Karbohidrat itu kurang imunogenik jika dibandingkan dengan protein. Sebagian besarnya dalam bentuk glikolipid atau glikoprotein. Sementara itu asam nukleat murni dan lipid secara sendiri tidak bersifat imunogenik. Nah, seperti tadi yang dibahas tadi, contohnya lipid itu dapat bersifat imunogenik jika dia berikatan dengan carrier karena dia sendiri dapat berpotensi menjadi hapten. Yang terakhir adalah kemampuan antigen tersebut untuk diproses dan dipresentasikan oleh molekul MHC. Untuk sebuah senyawa agar dapat menghasilkan respon imun, maka dia harus diproses sebagai antigen. Ini dicerna secara enzimatik terlebih dahulu oleh fagosit, kemudian digabungkan dengan molekul MHC dan kemudian dipresentasikan ke limfosit. Limfositnya ini limfosit yang T helper tadi itu ya. Limfosit T helper ini kemudian mengolah untuk menciptakan
sistem imun spesifik. Nah, begitu. Baru kemudian dia menjadi imunogenik. Jika makromolekul tersebut tidak dapat didegradasi dan dipresentasikan dengan MHC, maka merupakan imunogen. Berikutnya lanjut ke epitop. Nah, epitop ini merupakan bentuk atau susunan molekuler yang dikenali oleh si sel T dan si sel B. Itu contohnya ya, ada epitop di slide tersebut gambarnya. Adjuvan merupakan senyawa yang diberikan bersama dengan imunogen untuk meningkatkan respon imun. Ini berfungsi dengan menghasilkan respon inflamasi lokal yang mengundang sejumlah besar sel-sel sistem imun ke lokasi injeksi. Ini contohnya garam aluminium dan PCG. Ini biasanya diberikan bersamaan dengan pada saat vaksinasi. Jadi beberapa vaksinasi, proses itu vaksinasinya, vaksin yang digunakan bisa dalam bentuk rekombinan atau ya tidak mengandung patogen yang menjadi sumber infeksinya itu sendiri, karena ya mungkin terlalu berbahaya atau terlalu patogenik. Jadi kan biasanya kalau vaksin itu ada yang vaksin hidup dilemahkan, hidup dimatikan, kemudian ada rekombinan. Nah, ini biasanya diberikan bersamaan dengan vaksin hidup dimatikan dan bersama dengan vaksin rekombinan. Karena mereka tidak hidup, maka mereka tidak seimunogenik pada biasanya. Maka dari itu agar tetap dapat terbentuk imunitas yang diinginkan, diberikan bersamaan dengan adjuvan. Selanjutnya kita berlanjut ke tolerogen. Nah, tadi kan kalau antigen ada imunogen, ada tolerogen, dan ada alergen. Nah, tolerogen ini dalam keadaan normal, sistem imun normal dapat membedakan antigen self dari non-self. Namun demikian, bila terjadi gangguan toleransi yang telah terbentuk tadi, maka sistem imun akan bereaksi dengan jaringan atau antigen self sehingga terjadi reaksi autoimun. Kemudian dilanjutkan dengan sifat dan mekanisme toleransi imunogenik. Jadi toleransi imunogenik itu bersifat spesifik dan terjadi setelah pengenalan antigen oleh limfosit yang spesifik. Jadi pada contohnya pada gambar itu ada mencit strain A pada neonatus, itu dia tidak memiliki tidak memiliki toleransi imunogenik terhadap mencit lainnya. Kemudian pada saat dewasa dia di cangkok kulit terjadi rejeksi. Namun pada yang gambar B itu mencit A dari neonatus diinjeksi dengan leukosit dari strain B. Jadi ketika pada dewasa diberikan transplantasi kulit mencit B, itu dia tidak akan terjadi rejeksi. Namun pada gambar yang C itu bisa dilihat mencit strain A diberikan injeksi leukosit dari strain B. Pada saat dewasa kalau diberikan transplantasi kulit dari strain C tetap akan terjadi rejeksi. Sifat dan mekanisme toleransi berikutnya adalah self tolerance. Itu terbagi menjadi dua, yaitu sentral dan perifer. Untuk yang sentral itu diinduksi oleh pengenalan self antigen oleh limfosit imatur di organ limfoid generatif, terjadi pada stadium pematangan limfosit yang berada di organ limfoid generatif. Ya, sel T itu di timus, sel B di bone marrow. Ini sensitif untuk terjadinya toleransi dan terjadi seleksi negatif, di mana limfosit yang mempunyai reseptor antigen dengan afinitas tinggi terhadap sel antigen self AG akan di-delete. Berikutnya merupakan self tolerance yang perifer. Yang perifer ini diinduksi oleh pengenalan self antigen oleh limfosit yang sudah matur di organ limfoid perifer. Ini mempertahankan sifat sistem imun untuk tidak responsif terhadap self antigen yang tidak ada di jaringan limfoid generatif tetapi ada di jaringan perifer. Ini dapat terjadi bila limfosit matang mengenali antigen namun kostimulator yang tidak adekuat atau stimulasi persisten dan berulang oleh self antigen. Mekanisme utama toleransi limfosit itu ada 3. Delesi, kematian sel akibat apoptosis, kemudian anergi, inaktivasi fungsi tanpa kematian sel, dan yang ketiga adalah penekanan aktivasi limfosit dan fungsi efektor oleh limfosit regulator. Toleransi sentral biasanya akan mengakibatkan delesi, toleransi perifer ini akan mengakibatkan delesi, anergi, dan penekanan aktivitas limfosit fungsi efektor. Yang mekanisme pertama adalah delesi, ini menghasilkan apoptosis. Ya, bisa dilihat sendiri di slide gambarnya.
Berikutnya adalah anergi. Jadi akibat pengenalan antigen tanpa adanya kostimulasi yang adekuat, ini akan menghasilkan anergi. Bisa dilihat gambar pada slide-nya, itu mekanismenya seperti itu. Berikutnya merupakan supresi oleh sel T regulator, ya, bisa dilihat di gambar mekanismenya seperti itu. Dan yang terakhir adalah toleransi limfosit sel B, itu bisa dilihat di gambar seperti itu. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi. Untuk faktornya itu ada jumlah, persistensi, lokasi masuk, keberadaan adjuvan, dan sifat-sifat antigen presenting cells-nya. Untuk faktor yang mendukung terjadinya stimulasi respon imun dari jumlah, itu ada berbagai macam jumlah dosis yang optimal untuk antigen yang berbeda-beda, namun jumlah antigen yang tinggi itu justru menjadi faktor yang mendukung terjadinya toleransi. Sementara itu untuk persistensi pada jangka waktu pendek, ini karena tereliminasi oleh respon imun, ini biasanya yang menyebabkan faktor yang mendukung stimulasi respon imun. Sementara itu keberadaan antigen di jangka waktu yang lama ini mendukung terbentuknya toleransi. Kemudian kalau dari lokasi masuknya, yang mendukung terjadinya respon imun itu subkutan, intradermal, dan ketidakberadaan dari organ-organ generatif. Sementara yang mendukung terjadinya toleransi itu masuknya secara intravena, oral, dan keberadaan di organ-organ generatif. Kemudian untuk adjuvan, yang mendukung terjadinya stimulasi respon imun itu antigen yang disertai dengan adjuvan yang menstimulasi sel T helper, sementara yang mendukung toleransi itu antigen yang masuk tanpa adanya adjuvan. Ini non-imunogenik atau tolerogenik. Kemudian untuk sifat antigen presenting cells-nya itu yang mendukung terjadinya respon imun itu yang memiliki jumlah tinggi kostimulator, sementara yang toleransi kebalikannya, kostimulator dan sitokinnya sedikit. Ya, selanjutnya kita berlanjut ke antibodi. Ya, antibodi itu merupakan protein yang mengenali dan berikatan dengan antigen tertentu dengan spesifisitas yang sangat tinggi. Satu virus atau mikroba ini mungkin memiliki beberapa antigen determinant site di mana berbagai antibodi dapat berikatan. Setiap antibodi setidaknya memiliki 2 situs antigen yang berikatan dengan antigen atau disebut juga dengan antigen binding sites. Kemudian valensi sebuah antibodi itu merupakan jumlah antigen binding site yang dimiliki oleh antibodi tersebut, sebagian besarnya bivalen. Masuk ke dalam antibodi ini masuk ke dalam golongan protein serum dengan nama imunoglobulin, jadi IG. IgS. Ini ada 5 IG, IgG, IgM, IgD, IgE, dan IgA. Struktur antibodi itu terdiri dari yang pertama 2 rantai ringan, light chain yaitu L, dan 2 rantai berat, heavy chain yaitu H. Kemudian ada ikatan disulfida, kemudian ada regio variabel dan konstan, regio engsel atau hinge. Kemudian untuk domainnya itu ada light chain, VL dan CL, dan heavy chain itu VH, CH1, CH2, CH3, dan CH4. Dan kemudian yang terakhir adalah oligosakarida. Ini umumnya terikat pada CH2. Imunoglobulin diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu IgG dengan proporsi yang paling besar yaitu 76%, kemudian IgM dengan proporsi 8%, IgA 15%, IgD 1%, dan IgE proporsinya 0,002%. Untuk untuk bentuknya bisa dilihat seperti itu. Kita berlanjut ke imunoglobulin yang pertama yaitu IgG. Ini terdiri dari 4 subkelas IgG 1, 2, 3, dan 4. IgG merupakan satu-satunya antibodi yang dapat menembus barrier plasenta menuju janin dan memberikan imunitas pada masa-masa awal kehidupan bayi. Ini IgG bekerja dengan mengikat komplement dan berikatan dengan makrofag, monosit, neutrofil, dan beberapa limfosit pada bagian Fc reseptor yang berikatan dengan regio Fc pada IgG sehingga lebih mengenali antigen. IgG menyiapkan antigen agar mudah ditelan oleh fagosit.
Dan IgG ini merupakan opsonin, ini substansi yang memicu fagositosis. Sifatnya tadi yang menempel pada antigen agar mudah ditelan oleh fagosit, itu sifatnya merupakan opsonisasi. Berikutnya IgA, ini terdiri dari dua subkelas, IgA1 dan IgA2. Ini merupakan imunoglobulin yang terbanyak pada sekresi, jadi air mata, saliva, kolostrum, dan mukus. IgA ini penting untuk imunitas lokal. Dia tidak mengikat komplement dan berikatan dengan beberapa neutrofil dan limfosit. Berikutnya IgM, ini merupakan Ig yang pertama dibuat oleh fetus. Ig pertama dibuat oleh sel B virgin saat distimulasi oleh antigen. Ini sangat efisien untuk melisiskan mikroorganisme karena berstruktur pentamer. Dan IgM ini berperan dalam pengumpulan mikroorganisme agar mudah dikeluarkan. Ini aglutinasi terbaik karena berstruktur pentamer. Dia berikatan dengan komplement dan beberapa sel imun lain dan merupakan Ig pada permukaan sel B sebagai reseptor antigen. IgD itu ditemukan pada permukaan sel B sebagai reseptor antigen dan dia tidak mengikat komplement. Yang terakhir adalah IgE, ini dia terikat kuat dengan Fc reseptor basofil dan mast cell sebelum berinteraksi dengan antigen. Dia terlibat dalam reaksi alergi akibat terikat kuat dengan basofil dan mast cell, dan pengikatan alergen ke IgE pada sel menimbulkan pelepasan berbagai mediator yang mengakibatkan gejala alergi. Dia melawan parasit cacing di mana eosinofil berikatan dengan IgE kemudian menyelubungi cacing dan membunuhnya. Dia tidak mengikat komplement. Berikut merupakan sifat imunoglobulin, bisa dilihat sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana sih antibodi bisa diproduksi oleh sel B? Jadi sel B itu berkembang dari stem cell pada sumsum tulang pada dewasa, sementara pada fetus itu berasal dari hepara. Setelah maturasi, sel B akan bermigrasi ke organ limfoid, entah nodus limfe atau limpa. Yang ini kemudian terjadi seleksi klonal ketika sel B menemui antigen yang ia kenali. Ia akan terangsang dan membelah menjadi banyak klon bernama sel plasma yang kemudian secara aktif akan mensekresikan antibodi. Setiap sel B ini memproduksi antibodi yang hanya akan mengenali satu determinan antigen. Hasil ikatan antigen antibodi. Ya, jadi hasil ikatan antigen antibodi itu disebut dengan kompleks antigen antibodi. Ini terbentuk ketika sebuah antibodi berikatan dengan antigen yang ia kenali. Ini ada istilahnya yaitu afinitas, ini untuk menyatakan ukuran kekuatan ikatan. Hasil ikatan yang pertama adalah aglutinasi, ketika antibodi menyebabkan antigen, misalnya mikroba, untuk berkerumun bersama. Contohnya hemaglutinasi, yaitu aglutinasi sel darah merah. Yang kedua adalah opsonisasi, antigen atau mikroba, terselubungi oleh antibodi yang meningkatkan kemampuan sel fagosit untuk menelan dan melisiskan mikroba tersebut. Berikutnya ada netralisasi, ini contohnya pada IgG, ini menginaktivasi virus dengan berikatan ke permukaannya dan menetralisir toksin dengan memblokir situs aktif toksin. Yang kemudian ada antibody dependent cell mediated cytotoxicity atau ADCMC. Ini digunakan untuk menghancurkan organisme dengan ukuran besar, contohnya cacing. Ini organisme target diselubungi oleh antibodi dan dibombardir dengan senyawa sitotoksik dari sel imun lainnya. Dan yang kelima, yang terakhir, ini adalah aktivasi komplement. IgG dan IgM akan memicu sistem komplement yang akan menghasilkan lysis sel dan lanjut ke segmen yang terakhir yaitu ingatan imunologis. Ini ada istilah titer antibodi. Titer antibodi merupakan jumlah antibodi yang berada di dalam serum. Ini ditunjukkan ingatan imunologis dengan pola kadar antibodi selama infeksi. Ini pada respon primer, setelah paparan awal terhadap antigen, tidak ada antibodi yang ditemukan di dalam serum selama beberapa hari. Ini kemudian diikuti oleh peningkatan bertahap titer antibodi, pertama-tama peningkatan IgM dan kemudian dilanjutkan dengan peningkatan IgG. Sebagian besar sel B kemudian berubah menjadi sel plasma, namun beberapa menjadi sel B memori. Setelah infeksi berakhir, maka perlahan-lahan titer antibodi akan menurun. Pada respon sekunder, infeksi berikutnya terhadap antigen yang sama akan menghasilkan respon antibodi yang lebih cepat dan intens. Ini meningkatnya respon antibodi ini disebabkan oleh keberadaan sel B memori yang dengan cepat dapat memproduksi sel plasma setelah paparan terhadap antigen. Jadi sel plasmanya
dapat menghasilkan antibodi secara cepat tanpa perlu mengolah otak-atik terlebih dahulu. Berikut merupakan grafik respon antibodi setelah terpapar antigen, ya bisa dicermati sendiri. Ya, maka berakhirlah pula pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai antigen dan antibodi. Semoga sekarang Anda telah menjadi lebih tahu mengenai antigen dan antibodi. Jika masih belum tahu, maka bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab, atau silahkan browsing sendiri atau baca-baca buku sendiri. Ya, sekian. Terima kasih telah mengikuti kuliah pada kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya.